Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan di mata kuliah Hadis Tarbawi pada hari ini Senin tanggal 20 Desember 2021. Baik. Sudah ada informasi pelaksanaan UAS, rekan-rekan? Belum, Ustaz. Jadwalnya kapan? Dari kalender fakultas? Minggu depan atau 2 minggu lagi? Silakan dicek ya. Masih 2 minggu lagi, Ustaz. Berarti Ini masih baru ada pertemuan 2 pertemuan termasuk hari ini insya Allah ya. Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada pola dan prinsip pendidikan baginda Rasulullah yang ke-20 dan ke-21. Yang pertama mendidik dengan ungkapan global, lalu diikuti dengan ungkapan yang detail atau terurai. Nanti pada pembahasan kedua mendidik dengan kisah, cerita ya. Baik, seperti biasa rekan-rekan, tugas kita pada pekan ini mereview pembahasan materi yang sudah kita pelajari, baik hari ini maupun sebelum-sebelumnya, kemudian membuat resum atau ringkasan pembahasan dengan bahasa rekan-rekan sendiri, dilanjutkan dengan kalau ada tugas-tugas nanti bisa dilaksanakan, tapi sepertinya tidak ada nih ya. Kan ini karena kemarin kita sudah alhamdulillah sudah mengumpulkan tugas, dan yang pasti rekan-rekan jangan lupa untuk memilih hadis-hadis pendek yang mudah untuk dihafal. Kita awali dari pembahasan yang pertama, mendidik dengan ungkapan yang global lalu diikuti dengan ungkapan detail. Kita akan membaca kutipan Abdul Fattah Abu Quda ini bersama rekan-rekan. Sebelumnya seperti biasa akan saya bacakan terlebih dahulu. Nah, silakan on kamera rekan-rekan yang tidak terkendala sinyal koneksi. Ada Mas Muhammad Hidayah, Mas Rifki, Mbak Khairatun Nikmah, terima kasih Mbak Mutmainah. Muhammad Hidayat hadir? Mas Hadir, Ahmad, Pak. Fani Alfian, ya Mas Hidayat. Kita akan mengawali membaca nanti bersama Mas Muhammad Hidayat. Siap, J? Silahkan diperhatikan. Ini ada Mas Genta Buana, ruangannya sepertinya agak gelap, Mas ya. Masih malam di situ. Mendung daerah saya juga ini. Daerah Pundi, Mas Genta? Mas Genta Buana, dengar suara saya? Logosari. Logosari. Mendung apa panas, Mas? Bawah, Mas. Mendung. Mijen Semarang atas mendung dan sudah mulai gerimis ini. Baik. Mas Hidayat, hadir deh. Hadir, Pak. Oke, J. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ahyan yujmilul amra fi hadithihi li haddil muqatabi ala su'al wa tashwiqihi ila al-istikshafi anhu thumma yufassiruhu bi bayanin wadihin fayakunu awqa'a fi nafsil khatabi wa amkana fi hifdhihi wa fahmihi. Terkadang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyebutkan sebuah permasalahan secara global, umum, tidak terperinci. Lihaddil mukhatabi 'ala su'al. Nah, ternyata manfaatnya untuk memancing ya para sahabat yang diajak bicara itu untuk bertanya. Jadi memang sengaja Rasulullah menyebutkan secara global agar para sahabat itu berpikir kemudian berani bertanya. Wa tashwiqihi ila istikshafi anhu, juga untuk menarik perhatian para sahabatnya untuk mengungkap apa sebenarnya yang ingin disampaikan baginda Rasulullah itu. Tsumma yufassiluhu bi bayanin wadihin, baru kemudian setelah para sahabat ada yang bertanya atau ada yang ingin mencoba menerka apa yang dimaksud baginda Rasulullah, nah setelah itu baru kemudian Rasulullah menjelaskan secara terperinci. Fayakunu awqa'a fi nafsil mukhatabi. Nah, setelah dijelaskan dengan detail, nah fungsinya apa yang disampaikan itu benar-benar melekat ya dalam hati para sahabatnya, wa amkana fi hifdhihi wa fahmihi, dan lebih mudah diingat dan dipahami. Baik. Silakan Mas Hidayat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ahyan Mas Hidayat bersama kita. Oh ya Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz. Yeah. Tidak di bidangnya. Wa kana sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. wasallam Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ahyan yujmilul amra yujamilu amra fi hadithi lihaddi al-muhatab ala su'al wa tasawkihi ila astag syafi'an thumma yusalluhu wa tashwiqihi. gimana Ustaz? Watas fihi ilal astag syafi'an hu thumma yufassiluhu Bibayanin wadihin. bibayanin wadahi fayakunu awqa'a fi nafsil muhatab wa amkana fi hafdihi wa fi wa fahmihi. wa fahmi Wa amkana fi hifdhihi wa fahmihi. wa amkana fi hifdhihi wa fahmi. Sekali lagi Mas Hidayat, saya akan coba baca dulu, dilanjutkan dengan Mas Hidayat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ahyan Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ahyan yujmilul amra fi hadithihi yujmilul amra fi hadithihi lihaddil muqatabi ala su'ali lihafdil muhatabi ala su'al wa tashwiqihi ila al-istikshafi anhu wa tasfiqihi ilal astaghsifi anhu ilal istikshafi anhu ilal istighsafi anhu ya. Thumma yufassiluhu bibayanin wadihin bibayanin wadahihin fayakunu awqa'a fi nafsil mukhatabi fayakunu awqa' fi nafsin al-muhatabi wa amkana fi hifdhihi wa fahmihi. wa amkana fi hifdhihi wa fahmihi. Ya.
Silakan Mas dibaca. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memancing para sahabat dengan mengungkapkan sesuatu secara global. Beberapa saat kemudian baru dijelaskan dengan detail fungsinya agar lebih kuat melekat dalam ingatan mereka. Ya, sekali lagi. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memancing para sahabat dengan mengungkapkan sesuatu secara global. Beberapa saat kemudian baru dijelaskan dengan detail fungsinya agar lebih kuat melekat dalam ingatan mereka. Ya. Baik, syukron. Matur nuwun Mas Hidayat. Kita lanjutkan seperti apa contohnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memancing perhatian dan pertanyaan para sahabatnya. Nah, berikut sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ibnu Majah. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wa Ibnu Majah wal lafdhu li Muslimin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah wal lafdhu li Muslimin. Lafalnya dari Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Sahabat yang pertama kali meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini termasuk seperti yang rekan-rekan ketahui banyak yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasulullah. Kalau tidak salah beliau kurang lebih 10 tahun membersamai baginda Rasulullah SAW sebagai asisten pribadinya ya, orang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sampai kemanapun baginda Rasulullah yang menyiapkan alas kaki atau sandalnya adalah sahabat Anas bin Malik. Qala. Ini salah satu bentuk pengabdian atau dalam bahasa Jawa kita ya dulu kalau dalam tradisi pesantren Bapak Ibu kita disebut dengan ngenger dalam bahasa Jawa. Napa? Menjadi rewangnya para kiai atau para ulama. Ini contohnya adalah sahabat Anas bin Malik. Qala murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha khairan. Saat itu ada iring-iringan jenazah. Orang-orang kemudian menyanjung jenazah itu dengan kebaikan-kebaikan. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata setelah mendengar sanjungan orang-orang, wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, dan wajib sebanyak 3 kali. Atau dalam bahasa kita mungkin pasti, pasti, dan pasti. Apanya yang wajib, apanya yang pasti, nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah. Wa murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha syarran. Setelah itu, ada iring-iringan jenazah kedua, kemudian orang-orang menyebut-nyebut keburukan jenazah itu. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, dan wajib. Atau pasti, pasti, dan pasti. Ya, sebanyak 3 kali. Ya, ungkapan ini sangat global. Satu kata saja ya. Nah, oleh karena itu, qala Umar pun dengan cepat dan tanggap terpancing untuk bertanya. Fidan laka abi wa ummi murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha khairan faqulta wajabat 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 wa murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha syarran faqulta wajabat wajabat wajabat. Sayyiduna Umar bin Khattab menanggapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wahai Rasulullah. Nah, kami akan senantiasa menjadi pelindungmu, wahai Rasulullah, kata Umar. Ada jenazah yang pertama orang-orang menyebut kebaikannya. Engkau kemudian berkata wajib, wajib, dan wajib. Jenazah yang kedua kemudian lewat dan orang-orang menyebut-nyebut keburukannya. Engkau pun mengatakan yang sama, wajib, wajib, dan wajib. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru baginda Rasulullah berkata untuk menjelaskannya. Kenapa yang pertama wajib, yang kedua juga wajib, sama-sama wajib. Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Kata baginda Rasulullah, jenazah yang engkau sebut-sebut kebaikannya itu wajib masuk surga. Wajib masuk surga, pasti akan masuk surga. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Dan barang siapa yang engkau sebut-sebut keburukannya, maka wajib akan masuk neraka. Antum syuhada'ullah fil ard. Antum syuhada'ullah fil ard. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian semua adalah saksi-saksi Allah di bumi. Kalian semua saksi-saksi Allah di bumi, dan kalian semua sebanyak 3 kali Rasulullah mengatakan ini. Kalian semua adalah para saksi Allah di muka bumi. Baik, kita akan baca kembali contoh riwayat hadis ini. Ada bersama kita. Oh, mohon maaf tadi lupa belum kita sapa rekan-rekan yang sudah siap untuk membaca. Monggo, ada yang berkenan sukarela mengawali setelah Mas Hidayat? Mbak Nikmah barangkali siap? Yes, Ustaz. Nih. Ya sajaknya nggihnya kurang mantep ngoten ya. Iya. Aduh ragu-ragu nggihnya kayak ditari apa aja nggih atau enggak. Aga. Mbak Nikmah. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wa Ibnu Majah. Rawah Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Wal lafdhu li Muslimin. Lafdhu li Muslimin An Anas bin Malik. Anak-anak bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Qala murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairan. murra fi janazatin fa usniha 'alaiha khairan. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat. wajabat wajabat wajabat. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarran. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarran. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat. Qala Umar fidan laka abi wa ummi. Qala Umar fidiyallaka abi wa ummi. Murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairan. Murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairan. Faqulta wajabat wajabat wajabat. Faqulta wajabat wajabat wajabat. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarran faqulta wajabat wajabat wajabat. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarran faqulta wajabat wajabat wajabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Antum syuhada'ullah fil ardi. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Baik. Jadi tadi saya sudah jelaskan maksud dari contoh riwayat hadis ini Mbak Nikmah nggih. Nah, kandungannya apa tadi kira-kira dengan bahasanya Mbak Nikmah? Siapa yang wajib? Yang pertama, siapa yang wajib? Yang kedua, yang dimaksud oleh baginda Rasulullah tadi. Ada yang bisa membantu Mbak Nikmah? Nah, silakan. Mas Miftahul Ana mungkin. Mbak Nafis. Halo Ustaz. Salam Mas Miftah. Waalaikumsalam Ustaz. Siapa tadi? Adiknya atau anaknya? Adik Ustaz. Nah, anak bapak berarti ya, adik. Liburan UTS sudah selesai ujian. Sampun Ustaz. Liburan sampai Januari Ustaz. Oke, Mas Miftah tadi menyimak penjelasan saya tentang contoh hadis wajabat. Iya Ustaz. 2 kali. Nah, siapa yang dimaksud wajib pertama dan siapa yang dimaksud wajib kedua? Siapa yang dimaksud wajib yang pertama dan siapa yang dimaksud wajib yang kedua? Yang pertama yang dimaksud yang disebut-sebut kebaikannya oleh orang-orang, yang kedua yang disebut keburukannya oleh orang-orang. Nah, ingat enggak Mas Miftah? Mas Miftah masih bersama kita? Terputus Mas Miftah. Ada Mas Ahmad Fani. Iya Ustaz. Mas Ahmad, bisa dibantu siapa yang dimaksud orang yang pertama yang wajib yang disebut-sebut kebaikannya itu? Mohon maaf Ustaz, tadi soalnya agak sisa sinyal sini Ustaz. Nah, yang kedua juga siapa yang dimaksud? Mbak Devi Robiah, Mbak Hana Bariklana, Mbak Mutma. Mencoba menjawab Ustaz. Silakan. Mana? Pertama yaitu orang-orang yang menyebut kebaikannya jenazah itu wajib masuk surga, dan yang kedua orang-orang yang menyebut keburukannya jenazah
itu wajib masuk neraka, Ustadz. Ya, yang masuk neraka yang menyebut atau yang disebut kebaikannya? Yang disebut, Ustadz. itu Ustadz, orang-orang, Ustadz. Orang-orangnya Ustadz yang menyebut, Ustadz. Bukannya yang Jenazahnya ya, jenazahnya yang disebut-sebut kebaikannya itu Ya, yang akan masuk surga. Nah, jenazah kedua yang disebut-sebut keburukannya itu yang akan masuk neraka. Jadi yang pertama, orang yang disebut atau jenazah yang disebut-sebut kebaikannya itu yang wajib masuk surga. Sedangkan orang kedua atau jenazah kedua yang disebut-sebut keburukannya itu orang yang wajib masuk neraka. Oke. Bisa dipahami? bisa, Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya. Kita kembali ke Mbak Nikmah lagi. Bentar. Loading. Share saya hilang, share saya.